lagi baca apa Ustaz? Tentang Quran. Oke. Asyuti itu banyak banget tulis tentang Quran ya. Nanti juga ada Pak ya, apa ya, ada di semester episode kita ya tentang Asyuti, tentang tafsir. Tafsir Asyuti aja yang berjilid-jilid itu bukan cuma satu, gitu ya. Nah, tapi kita pilihkan yang agak tipis-tipis, gitu ya. Tipis ini sebagiannya supaya lebih mudah nih. Oke. Untuk memahami Al-Quranul Karim lebih dalam harus menguasai berbagai macam ilmu kan, gitu. Tidak bisa hanya lihat terjemahan. Terjemahan itu ilmunya hanya berapa ya, 0,00000% gitu ya. Karena hanya mengindahkan bahasa itu nggak memberi pemahaman apapun, nggak banyak bisa diberikan pemahaman. Terjemahan itu ya. Oke, yang di tangan saya ini judulnya Tanasuk Ad-Durar fi Tanasubis Suwar, karya Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Ya, Tanasuk Ad-Durar itu mutiara itu, ya kan? Mutiara itu kan kalau diuntai gitu jadi rapi gitu ya. Itu orang lama kalau nulis apa, membuat judul buku suka begitu. Kemudian tapi isinya apa? Fi Tanasubis Suwar. Isinya munasabah antar surat. Oke, berarti ngomong munasabah dulu ya. Munasabah itu apaan ya kan? Munasabah itu ilmu besar sekali di dalam ilmu untuk memahami Al-Quran Karim. Gini, logika sederhananya gini. Karena Al-Quran itu kan kalamur rahman, kalamullah, kalamnya Allah. Betul ya? Nih sekarang kita nih makhluk. Oke, sebagai makhluk nih, saya Budi Azhari. Kalau saya ngomong, ini saya bicara nih sekarang nih, gitu kan. 1 jam berikutnya saya menyampaikan kalimat lagi yang bertabrakan dengan kalimat yang sejam yang lalu. Atau saya ngomong A, kemudian besok ngomong B yang bertabrakan dengan A. Terus sangat sering kontradiktif di kalimat, antara kalimat saya. Kira-kira orang percaya? Pasti jatuh dong saya, ya kan? Orang bilang ini orang sehat nih, gitu. Itu bisa sampai gitu. Atau minimal, wow ini orang gak usah didengar. Memang dia kalau ngomong terserah sebuka-buka mulutnya aja, gitu tuh ngomong doang gitu. Makhluk aja tidak boleh gitu, terjadi kontradiksi itu. Dan kalimat sekalimat tuh harus saling bersambung dalam hidup. Apa yang saya sampaikan hari ini itu harus ada sambungannya dengan mungkin 10 tahun lalu hidup saya, sekian belas tahun lalu, atau mungkin sekian tahun ke depan. Bukan berarti tidak boleh direvisi namanya manusia. Tetapi begitulah hidup tuh, kalau betul dia berpikirnya sambung menyambungnya. Nah, itu makhluk, apalagi Allah dengan kalamnya. Tidak mungkin ada benturan, kontradiksi di dalam Al-Quran antara ayat antar surat. Tidak mungkin tidak ada hubungannya. Betul ya? Antar ayat dengan ayat, antar ayat dengan surat, antar surat dengan surat, antar kata dengan kata, dan seterusnya. Sebagaimana kita makhluk aja begitu, apalagi ini mukjizat. Begitu. Itu namanya ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu mencari apa hubungan dan kesesuaian antara ayat dan surat. Ayat dengan ayat, surat dengan surat, dan seterusnya. Macamnya banyak sekali. Makanya Asyuti memberikan mukaddimah di sini. Nah, ini mukaddimahnya Asyuti begini nih. Fa innahu ishtamala ala bid'asyara naw'an. Ini rata-rata, ini ada sekian belas, kata Asyuti, sekian belas ini bicara tentang rata-rata tentang munasabah. Tadi ilmu kesesuaian tadi itu. Ilmu munasabah itu enggak satu jenis. Ada banyak jenis. Contoh ya, 1, munasabah tartib suar. Ya, yaitu munasabah urutan surat. Kenapa Al-Fatihah dulu, baru Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, selanjutnya An-Nisa, terus sampai An-Nas, balik lagi Al-Fatihah gitu kan. Kenapa urutannya begitu? Gimana kalau kita balik aja, gitu ya? Umpamanya An-Nisa dulu, baru Al-Fatihah, umpamanya. Nah, kenapa begitu? Hubungannya apa antar surat? Oke, ada lagi gini. Penjelasan bahwa setiap surat itu menjelaskan yang dijelaskan global pada surat sebelumnya. Wah, apa maksudnya itu? Jadi surat apa yang global di surat sebelumnya, maka surat setelahnya akan menjelaskan yang global di surat sebelumnya.
satu poin sendiri. Atau lagi contoh ini, munasabah permulaan surat dengan maksud dari surat itu. Apa maksudnya? Gini. Ya memang ya. Gini. Contoh ya, kita baca surat Al-Baqarah umpamanya. Al-Baqarah permulaannya apa? Alif Lam Mim. Bicara tentang Quran. Zalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan pada Quran. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Itu kan mukadimahnya surat Al-Baqarah tuh. Oke ya? Oke. Ini pembukaannya kenapa begitu? Apa hubungannya dengan tema besar surat Al-Baqarah? Kenapa itu perlu dibahas? Begini loh, gini. Kenapa perlu dibahas begini? Tahu tidak Anda pembicara yang baik? Pembicara yang baik itu dari mukadimah aja sudah jelas. Dari beliau ini akan kelihatannya beliau akan bicara sesuatu yang semangat, umpamanya isinya ini kira-kira dari mukadimahnya udah kelihatan. Kan ya? Gitu. Ada ini kelihatannya beliau akan bicara tentang sesuatu yang menyentuh hati, mungkin sedih, mungkin kita akan menangis. Mukadimahnya kayak begini. Mukadimah itu menentukan isi, ya kan? Gitu. Contoh orang yang pembicaraannya benar, tapi antara mukadimah dengan isi nggak nyambung, ya kan? Ini contoh, saya kasih contoh gini. Ini sering banget saya kasih contoh gini. Umpamanya saya mau membahas tentang tema, gini deh. Saya khutbah nikah, umpamanya khutbah nikah itu. Kan kita harus bicara tentang pernikahan dong. Pernikahan, tentang rumah tangga, tentang suami istri, tentang sakinah, mawaddah dan rahmah, tentang anak-anak. Kan gitu kan, namanya momentumnya pernikahan. Tapi waktu saya muqaddimahi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Kemudian qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Allah berfirman, cerai itu 2 kali. Itu kan pembukaan yang nih, ayatnya benar bukan? Ayatnya benar. Nanti pembahasan saya tentang pernikahan benar juga. Oke? Tapi Anda enggak cerdas bukanya. Mengerti itu namanya kalau dalam ilmu bahasa namanya bara'atul istihlal namanya, itu belajar lagi. Intinya Suyuti ingin jelaskan, itu ada pembahasannya. Terus kita ada berapa? 13 tuh. Rata-rata tentang munasabah rata-rata. Nah, tapi Asyuti bilang, adapun buku ini saya ingin nulis salah satunya. Bayangkan. Apa tadi itu? Tartib tanasub as-suwar. Hubungan antara surat ini dengan surat setelahnya dan surat sebelumnya itu apa gitu. Jadi kemudian terbayang bahwa antar surat dalam Quran itu seperti rangkaian mutiara di dalam untayan kalung gitu. Itu indah sekali. Dan semua ada hubungannya. Kalau enggak ya bercerai-berai nanti ya. Enggak jadi apa-apa, jadi kalung. Oke. Mau kita ambil contoh ya? Kita ambil yang pendek-pendek ya suratnya. Yang kita hafal juz 30 aja ya. Oke, juz 30 yang kita hafal, kita ambil contohnya. Apa ya? Ini deh. Yang kita hafal. Oke. Ini. Nah gini kan, kayak gini nih. Surat At-Tin, surat Al-Alaq, surat Al-Qadar, gitu ya. Surat Lam Yakun apa? Al-Bayyinah. Iya, Al-Bayyinah. Surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, surat Al-Adiyat. Nah, ini dibahas apa hubungannya? Kenapa habis itu ini, kenapa sebelumnya ini, begitu dibahas, ya. Nah, ini contoh nih. Contoh. Surat Al-Alaq. Kan sebelum Al-Alaq apa? At-Tin. Lihat kata Asyuti rahimahullah ta'ala, aqulu, saya katakan, lamma taqaddama fi surat At-Tin bayan khalqil insani fi ahsani taqwim, bayyana huna annahu ta'ala khalaqal insana min 'alaq. Wa dhalika dhahirul ittisal. Fal awwal bayanul 'illah as-suriyah wa hadha bayanul 'illatil madiyah. Di surat At-Tin kan ada firman Allah yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Maka di surat Al-Alaq, surat setelahnya, Allah berfirman sebaik-baik bentuk itu diciptakan dari apa? Diciptakannya khalaqal insana min 'alaq. Diciptakannya dari al-alaq, sesuatu yang menggantung dalam rahim bunda. Itu proses jadinya janin, gitu ya.
Sehingga kata Suyuti itu jelas banget hubungannya. Gitu. Karena yang di surat At-Tin bicara tentang masalah penjelasan tentang masalah bentuk manusia dalam sebaik-baik bentuk. Adapun di sini itu bicara tentang bahan materialnya manusia dalam rahim bundanya, yaitu al-alaq gitu. Oke. Sebenarnya kalau di kepala saya sekarang ada melintas suatu sih. Kalau ini bukan nambahin kitab suci nggak sopan. Melintas saja dimohon izin kan. Surat al-alaq kan mulainya Iqra ya. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Saya cuma bilang gini, mumpung kan kita ngomong tentang nyelip aja numpang ya. Allah tuh baik banget di surat At-Tin menyampaikan Allah ciptakan kalian itu sebaik-baik bentuk, makanya baca. Itu maksudnya. itu maksudnya gitu loh. Kan ada hubungannya dong. Gini teman-teman. Orang kalau belajar tadabbur, orang sah untuk menambahkan apa yang Allah bukakan di ilmunya. Ya, mumpung lewat ini nih, kok ngelintas sesuatu ya. Baca. Allah ciptakan sebaik-baik bentuk itu jangan makan mulu, tidur mulu, tentang badan, olahraga mulu, baca. Gitu ya. Atau kalau jangan-jangan sebaik-baik bentuk itu dijaganya dengan baca. Bisa dengan jadi. Makan, kalau dengan makan jadi nggak sebaik-baik bentuk gitu. Bisa jadi. Ya. Masya Allah, langsung ngaji. Iya kan. Nah, kemudian umpamanya surat setelahnya kan surat Al-Qadar kan. Ramadan tuh, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hubungannya apa dengan surat Al-Alaq? Sebelumnya Al-Alaq. Sebenarnya Al-Alaq kan, kata Siti wah itu jelas hubungannya itu. Kata beliau hubungannya jelas sekali. Apa hubungannya? Kata beliau istadallu bidzalika. Sebentar. Ini bahkan beliau menukil kalimat Al-Khattabi, seorang alim besar. Lamma ijtama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an wada'u surat al-Qadar aqbal 'ala istadallu bidzalika 'ala anna al-murad biha al-kinayah fi qawlihi inna anzalnahu fi lailatul qadar al-isyarah ila qawlihi iqra. Jadi ayat di dalam sesungguhnya kami menurunkannya, inna anzalnahu, itu nya. Ya kan? Itu kan permulaan surat. Sesungguhnya kami menurunkannya di Lailatul Qadar. Kan kalau gini nih, kata ganti itu kan harusnya ada pembicaraan sebelumnya dong, ya kan? Nah ini permulaan surat masa tiba-tiba ada nya kembali kemana? Sesungguhnya kami telah menurunkannya, kan itu permulaan pembicaraan. Surat Al-Qadar itu menunjukkan, kalau cuma bilang, lihat surat sebelumnya, saya ngomonginnya itu kemana gitu. Nya itu ada hubungannya dengan Iqra. Iqra itu akar katanya qiraah dan Quran. Gitu. Ya sebelumnya permulaan pembicaraan maksudnya. Ya sesungguhnya dia loh. Kita baru mulai maksud dia siapa nih Pak dia gitu. Jadi sesungguhnya kami menurunkannya artinya menurunkan ada hubungannya dengan Iqra ini Pak. Itu contoh gitu ya bahasanya. Setelah selesai nih ya Suyuti mengatakan setelah selesai semua Masya Allah dan memang luar biasa ya beliau dengan Allah bukakan ilmunya itu. Mana ya? Kemudian beliau mengatakan begini. Nih, beliau katakan begini. Sudah selesai nih sampai Al-Falaq An-Nas kan? Habis sudah ya Al-Falaq An-Nas kemudian nih. Wa hadza akhiru ma manallahu bihi alayya min istikhraj munasabat tartibis suwar. Inilah yang telah anugerahkan rezekinya, nikmatnya buat saya di mana saya bisa mengeluarkan munasabah hubungan dalam tema hubungan surat antar surat. Wa kulluhu min mustanbatati. Semuanya adalah hasil kesimpulan saya. Gitu. Kan tahu ya Siti Masya Allah. Ini simpulan saya. Kenapa? Walam a'thur fihi ala syai' li ghairi illa an-nazr yasir. Karena saya tidak jumpai ini di kitab-kitab ulama sebelumnya. Itu kecuali hanya sedikit sekali. Kecuali sedikit. Ya kan? Nah, kemudian alladzi sarrahtu bi'azwilah pun kalau saya nukil saya sebutkan kok di kalimat siapa? Kan tadi kan Al-Khattabi contohnya gitu loh. Bahkan ini luar biasa subhanallah. Inilah ulama falillahil hamdu ala ma alham wa syukru ala ma manna bihi wa an'am. Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Bagimu ya Allah segala puji atas semua ilham yang kau berikan, syukur atas semua kenikmatan yang kau berikan. Maha suci engkau, tidak terhitung aku memujimu, gitu kan? Sebagaimana kau puji dirimu sendiri. Oke. Tapi setelah itu menarik.
beliau menukil cukup panjang kalimatnya Ar-Razi. Karena Ar-Razi termasuk yang beliau nukil di sini. Karena Ar-Razi ini merupakan satu rangkaian yang menarik sekali. Gini, strukturnya begini. Kita tahu ada surat Al-Kautsar. Udah buka sini jadi, ya kan? Inna a'tainaka al-kautsar. Al-Kautsar ya. Ini nukil dari Ar-Razi itu. Qala Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nih Al-Kautsar. Sebelum Al-Kautsar apa? Al-Ma'un, Quraisy, Al-Fil, ya kan? At-Takatsur, dan seterusnya. Oke. Waktu membahas Al-Kautsar, Asyuti mengatakan begini. Kata inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu salah satu artinya adalah arti sesungguhnya adalah kenikmatan yang sangat banyak. Nah, bahwa nanti salah satu tafsirnya adalah ada telaga Kautsar di surga di akhirat nanti, itu salah satu kenikmatan. Tapi pertanyaannya, kenikmatan yang banyak yang mana ya? Nah, Al-Razi mengatakan semua surat-surat sebelumnya itu ingin menjelaskan Al-Kautsarnya itu. Dan semua serba tiga. Semua serba tiga. Ajaib. Dibacain apa? Udah habis waktunya. Oh, udah habis waktunya. Baca sendiri. Udah habis waktunya, baca sendiri aja kali ya. Semua serba tiga. Beneran, subhanallah. Semua serba tiga tuh. Ya kan? Beliau mulai dari surat Duha. Ya kan? Habis Ad-Duha, Alam Nasrah, Al-Insyirah, Alam Nasrah Kasadra. Kemudian At-Tin. Terus gitu. Sampai sini. Nih. Sampai terakhir ini. Surat Al-Ma'un, ya kan? Ya, surat Al-Ma'un ini. Kemudian setelah itu kemudian bicara tentang inna a'tainakal kautsar. Dan menariknya Ar-Razi dapat ketemu bahwa semua surat sebelum Al-Kautsar dari Ad-Duha terus ke bawah sampai Al-Kautsar itu kenikmatan serba tiga. Setiap surat ada tiga. Kemudian Ar-Razi mengatakan setelah itu falamma syarrafahu fi hadhihi suwar bi hadhihi al-wujuh al-'azimah qala inna a'tainakal kautsar. Ketika Allah sudah berikan kenikmatan yang sangat banyak dari mulai Duha terus ke bawah, maka ujungnya Muhammad udah ya, kami sudah berikan banyak sekali kenikmatan buatmu. Setiap suratnya tadi tiga. Oke, cari sendiri aja ya. Bisa baca lagi.